Gelombang bunyi. Untuk pertemuan kali ini, pembahasan mengenai gelombang bunyi yang akan kita pelajari adalah mengenai jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya, kecepatan bunyi, resonansi dan frekuensi sumber-sumber bunyi, gelombang bunyi pada senar, dan gelombang bunyi pada pipa organa. Jadi itu adalah pembahasan mengenai gelombang bunyi yang akan kita pelajari pertemuan kali ini. Kita mulai dari yang pertama mengenai jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Nah, sebelumnya kita ingat kembali bahwa bunyi merupakan gelombang mekanik. Artinya dia membutuhkan medium dalam perambatannya. Selain itu, bunyi merupakan contoh dari gelombang longitudinal, yang artinya arah rapatan dan regangannya, arah rambatan dan getarannya itu searah. Itu adalah karakteristik dari bunyi. A. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Jadi berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi itu dibagi menjadi 3. Pertama, bunyi infrasonik yang memiliki daerah atau rentang frekuensi bunyi yang berada di bawah 20 Hz. Itu contohnya adalah gajah yang mampu mendengarnya, suara-suaranya. Yang kedua adalah bunyi audiosonik, rentangnya antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, inilah rentang daerah frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga, bunyi ultrasonik, yaitu daerah bunyi yang memiliki rentang frekuensi di atas 20 Hz. Contoh yang bisa mendengarnya seperti anjing, kucing, kelelawar, dan juga lumba-lumba. Jadi manusia berada pada daerah bunyi audiosonik. Jadi tidak semua bunyi mampu didengar oleh manusia. Yang kecil, yang sangat kecil, atau di bawah 20 Hz manusia nggak bisa dengar. Begitu pula dengan yang di atas 20.000 Hz. Manusia tidak bisa mendengarnya. Makanya seperti anjing sering dijadikan sebagai hewan pelacak kan, untuk bisa mengetahui bunyi-bunyi yang nggak bisa didengar oleh manusia. Nah, untuk kecepatan bunyi, karena dia merupakan suatu gelombang, berarti dia bisa memiliki cepat rambat atau kecepatan kan? Nah, bunyi itu bisa merambat dalam zat padat, zat cair, dan gas. Nah, yang paling cepat adalah bunyi merambat pada zat padat, karena memiliki jarak susunan partikel yang sangat rapat, sehingga dia mudah untuk merambat. Resonansi dan frekuensi sumber-sumber bunyi. Nah, hampir semua benda diberi gangguan seperti dipukul, dipetik, diketuk, ditiup. Nah, maka menyebabkan bendanya itu bergetar. Benda-benda yang bergetar tersebut cenderung untuk bergetar pada frekuensi tertentu yang dinamakan dengan frekuensi alamiah benda. Jika amplitudenya cukup besar dan frekuensi alamiahnya dalam rentang yang dapat didengar oleh manusia, maka bunyinya dapat didengar oleh manusia. Ketika dua benda yang saling terhubung mempunyai frekuensi alamiah yang sama dan salah satu bendanya bergetar, maka getarannya memaksa benda kedua untuk ikut bergetar. Peristiwa ini dinamakan dengan resonansi. Jadi peristiwa bergetarnya suatu benda akibat getaran dari benda lain yang bergetar karena kedua benda tersebut memiliki frekuensi alamiah yang sama. Itu arti dari resonansi. Prinsip resonansi dimanfaatkan pada alat musik seperti gitar, biola, gendang. Nah, getaran senar, getaran partikel udara yang ada dalam kotak resonansi pada gitar, nah itu akan ikut bergetar dia ketika senarnya bergetar. Karena luas permukaan kotak suara lebih besar daripada luas penampang senar, maka semakin banyak partikel udara yang bergetar, sehingga dihasilkan amplitudo yang lebih besar dan dicirikan dengan bunyi yang nyaring. Jadi ada resonansi antara getaran yang dihasilkan oleh bunyi yang dihasilkan oleh getaran senar dan bunyi yang dihasilkan dari getaran partikel udara. Jadi dia beresonansi. Jadi akan menyebabkan atau dihasilkan bunyi yang nyaring atau harmonis yang dihasilkan dari alat musik tersebut. Tinggi rendah bunyi ditentukan oleh frekuensi. Kalau kuat lemahnya ditentukan oleh amplitudo. Sementara kualitas bunyi atau warna bunyi ditentukan dari keteraturan atau harmonisasi dari gelombang bunyi.
Nah, itu yang dimaksud dengan resonansi ya, dan juga frekuensi alamiah. Dan apa saja sumber-sumber bunyi. Jadi ada resonansi di sini kan antara partikel bunyi dan udara pada alat musik. Contohnya gitar tadi. Nah, kita pelajari gelombang bunyi pada senar. Ketika seutas senar yang kedua ujungnya terikat, ya kan? Senar itu kan kedua ujungnya terikat. Seperti pada gitar, biola. Nah, dipetik, maka pada senar akan terbentuk gelombang transversal. Iya kan? Kalau gelombang pada tali itu kan gelombang transversal. Gelombangnya merambat pada senar dan mengalami pemantulan pada kedua ujung. Nah, sehingga terjadi interferensi atau perpaduan. Ada gelombang datang atau gelombang sumber dan gelombang pantul. Berarti nanti bunyi yang dihasilkan pada senar ini dia merupakan gelombang stasioner karena ada gelombang sumber dan pantul. Udara di kotak resonansi juga ikut bergetar, kemudian merambat di udara sampai akhirnya terbentuklah gelombang longitudinal ke telinga kita yang ditandai dengan nada musik. Paham? Jadi senarnya kan digetarkan, timbul gelombang transversal. Kemudian pada gelombang transversal tersebut mengakibatkan resonansi pada partikel udara yang ada di dalam kotak pada misalnya gitar kayak gitu kan. Terus resonansi pada udara tersebut itu akan menghasilkan gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi itu kan merupakan gelombang longitudinal. Jadi gelombang bunyinya yang disampaikan ke telinga kita sebagai alat pendengar sehingga kita bisa menghasilkan bunyi dari senar tersebut. Nah, merupakan nada musik. Nah, kayak gitulah. Pada senar terlalu terbentuk simpul, ya kan? Karena dia diikat kedua ujungnya. Pola gelombang stasioner pada keadaan resonansi untuk senar ini adalah sigma simpul sama dengan sigma perut tambah 1. Artinya pada senar jumlah simpul selalu lebih banyak 1 dari jumlah perut. Ya, jadi kan ini merupakan gelombang stasioner tadi kan, berarti masih ada istilah simpul dan perut. Nah, kita kenali yang pertama, nada dasar atau nama lainnya nada harmonik pertama. Ingat ya, nada dasar itu nama lainnya nada harmonik pertama. Kalau digambarkan kayak gini dia. Coba dibaca dari gambarnya, perhatikan. Ini terbentuk satu utas tali terbentuk setengah lambda, ya kan? Jadi L sama dengan setengah lambda. Atau lambda 0 sama dengan 2L. Jadi lambda 0 ini menyatakan panjang gelombang pada keadaan dasar atau harmonik pertama. Terus kita tahu rumus V sama dengan lambda kali F. Sehingga kalau kita substitusikan, F sama dengan V per lambda kan? Nah, di sini istilahnya 0 karena nada dasar, ya kan? Kemudian F0 sama dengan V per 2L. Karena si lambda 0 ini adalah 2L. Ya, F0 adalah frekuensi nada dasar atau nada harmonik pertama. Lambda 0 adalah panjang gelombang pada nada dasar. V adalah cepat rambat gelombang pada senar. Pada senar ya. L adalah panjang senar. Kalau pada keadaan dasar terbentuk 2 simpul dan 1 perut. Nah, terus setelah nada dasar ada namanya nada atas pertama atau nada harmonik kedua. Lanjutan dari sini kan. Nah, kalau pada keadaan ini yang awalnya kan 2 simpul 1 perut, maka sekarang tambah 1, 3 simpul dan perutnya juga menjadi 2. Sehingga didapatkanlah gelombang seperti ini. Bahwa satu utas panjang tali sama dengan lambda kan, maka lambda 1 sama dengan L. Disubstitusikan ke V sama dengan lambda kali F, maka menjadi F1 sama dengan V per L. Nah, kalau nada atas kedua atau harmonik ketiga berarti berapa di sini simpulnya? Nah, tambahin aja 1 dari sini kan. Nah, baca di sini 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 simpul dan berapa perut? 1, 2, 3. Ada 3 perut yang menghasilkan 1,5 gelombang. Nah, berdasarkan polanya diperoleh persamaan bahwa lambda n kurang 1 sama dengan 2L per n. Ini pola lambda. Tapi kalau pola frekuensinya n per 2L kali V. Nah, nantinya nada yang dihasilkan pada senar memenuhi hubungan perbandingan F0 banding F1 banding F2 sama dengan 1 banding 2 banding 3.
Nah, N di sini itu dimulai dari 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau N-nya 1, maka itu menandakan nada dasar atau nada harmonik pertama. Kalau N-nya 2, nada atas pertama atau nada harmonik kedua. N-nya 3, nada atas kedua atau nada harmonik ketiga. Berarti kalau N-nya 4, nada atas ketiga dan harmonik keempat. Nah, ini contoh soalnya nanti dibahas. Itu adalah gelombang bunyi pada senar, alat musik yang menggunakan dawai, ya kan, gitar, biola, kecapi, dan lain-lain. Berikut ini yang E adalah gelombang bunyi pada pipa organa. Nah, jadi kalau pada senar itu kan dawainya yang dipetik. Dari situ nanti beresonansi dengan udara, menghasilkan gelombang bunyi. Kalau pada pipa organa ini maksudnya alat musik yang menggunakan kolom udara sebagai sumber bunyinya. Nah, seperti seruling, trombon, saksofon, dan lonceng. Jadi nggak ada dawainya. Jadi kolom udara sebagai sumber bunyinya. Nah, jadi pada dasarnya bunyi dapat dihasilkan dari resonansi pipa organa terbuka dan tertutup. Jadi jenisnya ada dua. Ada pipa organa terbuka dan ada pipa organa tertutup. Demikian juga halnya kayak senar itu ketika nanti dia diganggu seperti dipukul, ya kan? Seruling, trombon, atau ditiup kayak gini, maka dia akan menggetarkan partikel udara di sekitarnya. Akan menghasilkan bunyi. Kita bahas yang pertama, pipa organa ujung terbuka. Jika sebuah pipa organa terbuka ditiup, maka akan terjadi getaran-getaran partikel udara di dalamnya. Contoh pipa organa terbuka itu pada seruling, trombon, saksofon, atau lonceng. Pada pipa organa terbuka selalu terbentuk perut pada ujungnya. Ya, kalau si senar kan kedua ujungnya itu sama-sama simpul kan. Kalau pipa organa terbuka itu ujungnya selalu terbentuk perut. Ya, terus keadaannya gini. Jumlah perut sama dengan jumlah simpul tambah 1. Berarti jumlah perutnya selalu lebih banyak 1 dari simpul. Kebalikan dari si senar tuh kan. Jadi, kalau pada nada dasarnya ini polanya. Jadi awalnya selalu perut dan akhirnya juga perut. Berapa gelombang ini? Jadi pada keadaan dasar atau harmonik pertama, terbentuk 1 perut dan 1 simpul. Nah, jadi L sama dengan setengah lambda ini kan? Nih, ini kan 1/4 tambah 1/4 lagi, berarti setengah. Sehingga lambda 0 sama dengan 2L. Sehingga F0 sama dengan V per 2L. Nah, terus kalau pada keadaan nada atas pertama atau harmonik kedua, dia terbentuk 3 perut dan 2 simpul. Nah, ini ya. Jadi ujung-ujungnya selalu simpul. Nah, maka pola F1-nya V per L. Terus kalau nada atas kedua atau harmonik ketiga, berarti dia berapa? Coba baca nih. Berapa simpulkah dia? 1, 2, 3. 3 simpul dan 1, 2, 3, 4. 4 perut. Begitu. Oh, ini sudah kayaknya keliru, Afwan. Ini bukan 1 ya perutnya, mestinya 2, ya kan? Yang di sini di P dekat di F ini. Jadi ada 2 perut. Afwan ini sudah keliru ya. 2 perut. Maka ini menjadi 3 perut. Ini 4 perut. 4 perut di sini, 4 perut ya, simpulnya berarti 3. Nah, dari ketiga keadaan tersebut diperoleh pola untuk frekuensinya adalah N per 2L per V. Kalau lambdanya 2L per N dan perbandingannya 1:2:3. Berarti sama kayak senar tadi kan? Dan N-nya dimulai dari 1. Itu dia sama, berarti temannya senar sama dengan pipa organa ujung terbuka. Kalau pipa organa ujung tertutup, nah pada keadaan ujungnya udara tidak dapat bergerak bebas sehingga selalu terbentuk, sehingga pada pipa organa ujung tertutup terjadi perut pada ujung satunya dan simpul pada ujung satunya lagi. Jadi tempat kita meniup itu terjadi perut. Nah,
ujung satunya lagi itu simpul. Pada pipa organa ujung tertutup, jumlah perut sama dengan jumlah simpul. Ini dia. Tempat kita meniup tuh kan di P ini itu perut terus, tapi karena dia tertutup maka ujungnya simpul. Maka pada keadaan nada dasar satu perut dan satu simpul. Sehingga panjang talinya sama dengan 1/4 lambda. Lambda 0 sama dengan 4L. Sehingga F0 sama dengan V per 4L. Kalau nada atas pertama atau harmonik kedua, berarti nambahin 1 terus dari sini kan. Jadi sekarang menjadi 2 perut dan 2 simpul. Kayaknya ini keliru nih, ini nggak ada ya. Jumlah perut sama banyak dengan jumlah simpul, iya. Tapi ini nggak ada tambah satunya. Nih, afwan ya, keliru. Ini sama kok sama ini. Kayaknya ini diabaikan aja ya, nggak usah diperhatikan. Terus pada nada atas keduanya, berarti berapa nih? Ya sama kan? Simpulnya coba kita lihat. 1, 2, 3. 3 perut, terus 2, 3. Ada 3 simpul. Sehingga diperoleh, kalau untuk lambdanya, polanya 4/2N kurang 1 kali L. Frekuensinya 2N kurang 1 per 4L kali V. Sementara perbandingannya 1:3:5. Berarti mengikuti pola bilangan ganjil. Nah, itulah pola frekuensi dan panjang gelombang pada pipa organa. Jadi diingat ya, kalau senar dia persamaannya sama kayak pipa organa ujung terbuka. Kalau yang pipa organa ujung tertutup baru beda sendiri. Contohnya nanti kita bahas. Yang F, resonansi. Nah, tadi udah kita bahas kan resonansi ini. Kan syarat terjadinya adalah frekuensinya harus sama. Sehingga kalau dirumuskan adalah F1 sama dengan F2. Ini syaratnya ya, resonansi sama dengan frekuensinya. Nanti kita bahas peristiwa resonansi pada senar ataupun pipa organa ujung tertutup dan ujung terbuka. Jadi saya harapkan Ustazah ingat ya, polanya yang penting, sangat penting di sini adalah pola frekuensinya yang mesti diketahui ya. Jadi dua macam lah yang perlu diingatkan karena senar sama dengan pipa organa ujung terbuka. Diingat pola frekuensinya dan perbandingan ini. Ini cara cepatnya nanti bisa. Ya, senar dan pipa organa ujung terbuka. Diingat apa pola frekuensinya? N/2L kali V, ya kan? Sementara kalau pipa organa ujung tertutup, 2N kurang 1 per 4L kali V. Dan N-nya dimulai dari 1. Kalau nada dasar itu artinya sama dengan nada harmonik pertama. Ya, kalau nada atas pertama sama artinya dengan nada harmonik kedua. Nah, sekarang kita sambung ke contoh soal pada pembahasan mengenai senar dan pipa organa serta resonansi. Diperhatikan baik-baik. Contoh soal gelombang pada senar dawai panjangnya 50 cm, berarti L kan? Dipetik sehingga menimbulkan frekuensi nada dasar 200 Hz. Berarti 200 ini adalah F0 karena dia nada dasar. Ini kan cepat rambat gelombang pada dawai. Berapa besar nada atas pertama, kedua, dan ketiga. Ini kan diketahuinya L-nya 50 cm, kemudian nada dasarnya 200 Hz. Kemudian yang ditanyakan, berapakah besar cepat rambat gelombang pada dawai, dan berapa tadi besar nada atas pertama, berarti F1, kemudian nada atas kedua dan ketiga, F2 dan F3. Ini kan yang diketahui. Kita jawab yang pertama F dulu. V. Yang diketahui ini kan, nah, pola ini kan pada senar atau dawai kan, berarti polanya F sama dengan N/2L kali V. Gini kan pola umumnya. Terus ini F0. Kalau F0 berarti N-nya 1. Nah, kita ikuti menjadi F0 sama dengan, maka ini menjadi 1/2L kali V. Gini kan polanya jadinya, si F0 itu 200, berarti 1/2 kali L-nya berapa? 50. Nah, ini kan SI-nya Hz, berarti L-nya pun harus SI. Berarti 50 cm ini sama dengan 0,5 meter. Ya kan? 0,5 meter atau setengah.
kali V. Berarti ini 1. Maka V sama dengan 200 meter per sekon. Ini V. Yang A sudah berarti. Yang B. Terus nada atas pertama. Nada atas pertama atau harmonik kedua. Perhatikan. Nah, cara menghitungnya itu ada 2. Yang pertama, nah, pakai rumus. Yang ini rumus umumnya. N per 2L kali V. Kalau untuk nada atas pertama, maka N-nya berapa? N-nya 2. Berarti kita masukin N2 per 2L kali V. Kalau nada atas pertama, maka simbolnya F1. Berarti 1 per, tadi L-nya kan setengah, kali 200. Jadi 1 per setengah itu kan 2. 2 kali 200, 400 Hz. Ini nada atas pertama. Kemudian, nada atas kedua katanya kan, maka nilai N-nya 3, harmonik ketiga. Maka F2 sama dengan N per 2L ya. N per 2L masukinlah N-nya 3, berarti 3 per 2L kali V. F2 sama dengan 3 per 2 kali setengah kali V. V-nya tadi udah dapat ya, 200 kan. Maka dapatlah F2 sama dengan 600 Hz. Terus satu lagi, nada atas ketiga atau N-nya sama dengan 4, harmonik keempat ya, berarti nada atas ketiga ini kan. F3 sama dengan N per 2L. N-nya 4, 2 kali L kali V. Kan 2 jadinya ya. Maka F3 sama dengan 2 per L-nya setengah kali 4 kali 200 kali 200. 2 per setengah 4 kali 2 8. Maka hasil F3 nya adalah 800 Hz. Nah, pertama, gimana cara keduanya? Cara kedua itu yang menjadi kuncinya adalah kita harus tahu berapa nada dasar. Nah, sementara di soal kan dibilang nada dasarnya 200 Hz. F0-nya 200 Hz. Bagaimana cara menghitung F1, F2, dan F3-nya? Nah, kita gunakan aja hubungan perbandingan. Kalau pada senar itu kan hubungan F0 banding F1. Di sini sampai F3 ya. Sudah tulis sampai F3. F1. Ini F2 banding F3. Hubungannya gimana? 1 banding 2 banding 3, 1 banding 2 banding 3 banding 4, kan gitu. Nah, kita gunakan yang ini dulu ya, menentukan F1 nya pakai ini berarti. Maka F0 per F1 sama dengan 1 banding 2. F0 nya 200 per F1 sama dengan 1 banding 2. Maka F1 sama dengan kali silang 400 Hz. Cocok kan? Nah, terus F2 lagi kan, berarti setelah pakai F0 sama F2. F0 per F2 sama dengan 1 banding berapa F2? 3, ya kan? F0 200 per F2 sama dengan 1 banding 3. Maka F2 sama dengan 600. Cocok. Terus, nah di sini aja lah ya. F3 lagi, sudah ambil F0 sama F3. F0 per F3 sama dengan 1 banding 4, ya kan? F0 nya 200 per F3 sama dengan 1 banding 4. Maka F3 sama dengan, sini ya, kita pindah, 4 kali 200, 800 Hz. Sama, mana dari sama, ya kan? Jadi kuncinya kalau pakai cara kedua ini harus tahu F0 nya dan tahu perbandingannya. Terserah mau pakai cara yang mana, hasilnya akan sama juga. Contoh berikutnya pada pipa organa nih. Sebuah pipa organa panjangnya 50 cm, berarti L tuh kan. Apabila kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, hitunglah frekuensi nada dasar dan nada atas kedua.
jika pipa organanya terbuka dan tertutup. Nah, satu hal yang penting sekali untuk perbedaan pipa organa terbuka dan tertutup ini, pipa organa dan senar ini selain dari pola lambda dan frekuensinya adalah V. Kalau V pada senar adalah gelombang bunyi yang merambat, gelombang yang dihasilkan pada senarnya. Sementara V pada pipa organa ini adalah kecepatan bunyi di udara yang biasa nilainya selalu ini 340 atau sekitarnya 330 kayak gitu. Jadi ingat ya, pada pipa organa V adalah cepat rambat bunyi di udara. Nilainya diberikan oleh soal, jadi nggak perlu dihitung lagi seperti pada senar. Maksudnya nggak ada rumus khusus untuk menghitung V-nya kalau pada pipa organa ini. Oke, demikian sekilas info. Kita bahas sekarang nada dasar dan nada atas kedua jika pipa organanya terbuka lalu tertutup. Diketahui tadi L-nya 50 cm, ya setengah senti atau 0,5 meter. Kemudian V, cepat rambat bunyi di udara 340. Ditanyakan berapakah nada dasar, berarti F0 kan, dan nada atas kedua, berarti F2, ya kan? Kalau pipa organanya terbuka dan pipa organanya tertutup. Oke, kita jawab satu per satu. Untuk yang pertama, A, pipa organa terbuka. Organa terbuka rumusnya sama kayak si senar kan, F sama dengan N per 2L kali V. Kalau dia nada dasar, maka si N-nya 1, maka F0 di sini sebenarnya N kurang 1 kan, N-nya 1 kurang 1 maka 0, makanya di sini menjadi F0. N-nya 1 per 2L setengah atau 0,5 kan, kali V-nya 340, maka F0 nya sama dengan 340 Hz, ya kan? Terus apa lagi? Nada atas kedua, nada atas kedua. Nah, berarti ini F berapa? F2 berapakah? Pakai perbandingan aja lah ya biar cepet ya. Berarti F0 per F2 berapa kalau pada senar atau pipa organa terbuka nih? 1 banding, dia kan 1, 2, 3. Berarti ini 3 ya. Ya kan? Kalau 2 berarti F1 gitu. F0-nya berapa tadi? 340 per F2 sama dengan 1 banding 3. F2 sama dengan 340 kali 3, 12, berarti 10, 20. 1020 Hz. Terus pertanyaan yang sama jika dia pipa organa tertutup, ya maka rumusnya gimana? F-nya 2N kurang 1 per 4L, ini kan kali V. Nah, untuk nada dasar atau harmonik pertama, maka nilai N-nya 1, maka ini menjadi 1 kurang 1, 0, maka 2N 2 kali 1 kurang 1 per 4 kali setengah kali 340, ya kan? F0 sama dengan 2 kali 1, 2 kurang 1, 1 per ini 2 ya, 1 per 2 kali 340, maka dapatlah F0 nya 170 Hz, ya kan? Ditanyakan nada apa lagi? Nada atas kedua, atau N-nya sama dengan berapa nih? N-nya sama dengan 3 kan kalau pakai rumus ini lagi. Tapi bisa pakai rumus perbandingan aja lah ya, karena kan F0 nya udah ada sama kayak si tertutup barusan, terbuka barusan. F0 per F2 dia kan 1, 3, 5. F0 nya 1, 3, berarti ini 5 kan? F0 nya, F0 berapa tadi? 170 per F2 sama dengan 1 per 5. F2 sama dengan 17 kali 5, 8, 50 Hz. Gimana? Bisa menghitung frekuensinya, baik itu pada pipa organa terbuka maupun tertutup. Yang penting kuncinya, pola frekuensi ini sebagai kuncinya.
Terus jangan lupa n-nya dimulai dari 1 untuk nada dasar, 2, 3, dan seterusnya untuk nada berikutnya. Contoh berikutnya tentang resonansi nih. Sebuah pipa organa ujung terbuka panjangnya 30 cm. Di dalamnya terjadi 3 buah simpul yang nadanya sama dengan nada yang dihasilkan oleh pipa organa ujung tertutup yang di dalamnya terjadi 2 buah simpul. Yang jadi pertanyaan adalah berapa panjang pipa organa ujung tertutup. Nah, jadi dari kata yang dicetak tebal nih sama dengan, berarti itu menandakan bahwa terjadinya frekuensi. Artinya kan nanti pipa organ ini menghasilkan bunyi yang memiliki frekuensi tertentu kan. Nah, bunyi yang dihasilkan tersebut tuh sama dengan bunyi yang dihasilkan oleh pipa organa ujung tertutup yang di dalamnya terjadi 2 buah simpul. Nah, kalau ada frekuensi yang sama, berarti ini menandakan ceritanya terjadilah peristiwa resonansi yang kita gunakan bersamaan frekuensinya sama. Berarti F1 di sini adalah untuk nada yang dihasilkan oleh pipa organa ujung terbuka kan, F2-nya tertutup. Jadi kita samain frekuensinya. Nah, tapi ini bilangnya dia nggak bilang nada keberapa yang beresonansi itu, ya kan? Dia ngasih kode kayak gini. Kalau pada pipa organa ujung terbuka itu 3 buah simpul. Nah, jadi kita harus tahu nih yang 3 buah simpul itu nada keberapa dia. Nah, pipa organa ujung terbuka. Tadi kan kalau nada dasarnya ujung terbuka nih, dia selalu perut dan berakhir dengan perut juga. Nah, kayak gini lah kan. Kita mulai dari perut, terus berakhir harus di perut juga. Oh, kelebihan nih Ustazah. Salah gambarnya. Gini kan. Dimulai dari perut, berakhir di perut juga. Nah, berarti kayak gini kan gambarnya. Nah, berarti ini adalah untuk nada dasar. Punya berapa perut nih? 2 perut, 1 simpul. Soal itu kan maunya dia berapa tadi? 3 perut ya. Berarti setelahnya ini kan nada dasar. Nada atas pertama berarti tambahin 1 terus aja. Berarti 3 perut, 2 simpul. Tadi 3 perut kan? Bukan, salah. 3 simpul. Berarti ini menjadi 4 perut dan 3 simpul. Nah, ini yang jadi kode pada soalnya kan 3 simpul. Maka soalnya bilang atau maksudnya itu terjadi nada atas kedua, ya kan? Pada pipa organa tertutup. Nada atas kedua yang ini akan beresonansi dengan pipa organa ujung tertutup yang di dalamnya terdapat 2 buah simpul. Kalau ujung tertutup tadi gimana? Mulainya perut, selalu berakhir di simpul, gitu kan? Nah, kayak gini kan? Gambarnya double nih kan, pada stasioner. Ini adalah nada dasar, berarti ini 1 perut, ini 1 simpul. 1 perut, 1 simpul. Ini untuk nada dasar. Sementara tadi dia bilangnya 2 buah simpul. Udah tambahin 1 aja terus, berarti ini 2 perut, 2 simpul. Udah ketemu kan? Berarti nada atas pertama. Jadi yang beresonansi adalah nada atas kedua untuk pipa organa tertutup dengan nada atas pertama pada pipa organa salah nih. Yang beresonansi adalah nada atas kedua untuk pipa organa terbuka dan nada atas pertama untuk pipa organa tertutup. Paham ya? Jadi walaupun dia nggak bilang nada keberapa yang beresonansi, tapi dia ngasih ciri-ciri berapa simpul, berapa perut. Nah, kita harus tahu nada keberapa yang dimaksud. Berarti untuk rumusan resonansinya adalah nada atas kedua berarti F2, ya kan? Pada pipa organa terbuka sama dengan atau beresonansi dengan nada atas pertama kan? Berarti F berapa? F1 pada pipa organa tertutup. Oke kan? Ini rumusan resonansinya. Habis itu L-nya ya. Kita buatlah rumusnya nih. Pipa organa terbuka, rumus F-nya itu kan N/2L kali V. Terus ini 2N kurang 1/4L kali V.
Oke, karena dia pipa organa ujung terbuka nada atas kedua, maka di sini nilai N-nya 3. Kalau ini nada atas pertama, berarti nilai N-nya 2. Masukin. Berarti ini menjadi 3/2L kali V, ya kan? Sama dengan 2 kali 2 kurang 1/4L kali V. Gini kan? Nah, ini kan sama-sama pipa organa kan ya. Mereka berdua ini sama-sama pipa organa kan. Berarti V-nya sama-sama kecepatan kecepatan bunyi pada udara kan. Nilainya sama, 340. Berarti buang aja. Boleh. Maka tinggal 3/2. Berapa panjang pipa organa pada ujung terbukanya tadi nih? 50 cm. Ini nggak apa-apa, nggak diubah ke meter karena kan dia kayak perbandingan atau persamaan gitu. 50 sama dengan ini berarti 2 kali 2 4 kurang 1 3. 3 per ini 4L pada tertutup nih ditanyain ya kan. Ini L pada terbuka, ini L pada tertutup. Oke. Apa lagi bisa dicoret nih? 3 ya. Coret 3. Ini 2 sama 4 2. 2 sama 50 25. Iya. Udah, berarti berapa tuh? LT-nya ini 25 kan sentimeter, karena si L yang di sini kan senti, maka ya ini sebelumnya juga senti. Jadi itulah panjang pipa organa tertutup. Jadi frekuensi syaratnya ini F-nya harus disamain. Dia bisa nanyain L, dia bisa juga nanyain yang lain nanti. Jadi yang beresonansi ini nggak mesti pipa organa sesama pipa organa, tapi bisa juga pipa organa dengan senar. Pokoknya ini dia cara menjawabnya. Keliru saya kelibat, bukan 50 ternyata. Ulang lagi ya, 30. Tapi sama aja ya caranya. Berarti ini 4 kali LT begitu ya. Yang coret-coretnya aja beda. 3 berapa lagi nih? 2 1 2 2. Berarti 2 LT sama dengan 30. LT sama dengan 15 cm. Gitu ya, tetap ya, jadi saya salah masukin angka tadi. Gimana rasanya, bisa dipahami, rumusnya diingat ya, pola-polanya jangan sampai tertukar. Senar, organa terbuka tertutup sama resonansi.